Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa kita bahas pada sebelum istirahat, kita masih menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan beberapa berita-berita yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW ketika belum menyampaikan bahwa akhir umat ini akan ditimpa berbagai macam musibah, berbagai macam perkara-perkara yang diingkari, bid'ah, khurafat, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Maka bagaimana Rasulullah SAW memberikan makhraj, yang jalan keluar agar seorang dia terselamatkan dari berbagai macam terpaan fitnah yang ada. Dan para ulama ketika bicara masalah fitnah tersebut berkisar antara fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Antara fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah yang kedua-duanya targetnya menggelincirkan manusia. Kalau fitnah syahwat, dia targetnya adalah rusaknya hati manusia, sehingga hati yang mereka menjadi hati yang berpenyakit, hati yang dia dililit oleh segala keinginan syahwat, sehingga sulitnya dia untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum maka masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmi. Tidakkah Anda memperhatikan tentang orang yang mereka menyembah kepada hawa nafsunya dan Allah sesatkan mereka dengan ilmu yang ada pada mereka? Al-syahwat, yang mereka keinginan mereka adalah tertuju kepada ghairullah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa susahnya hati yang demikian untuk mereka mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmat mereka akan selalu mereka tujukan kepada syahwat, keinginan syahwat. Entah itu syahwat wanita, syahwat kekuasaan, syahwat harta, syahwat ketenaran, yaitu semua bagian-bagian kehidupan ini. Adapun fitnah syubhat, yaitu fitnah yang targetnya rusaknya pemikiran seseorang. Targetnya rusaknya pemikiran seseorang, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, atau bahkan terjadi gambaran yang terbalik. Ini pemikiran yang telah terkena racun pemikiran, menjadi lumpuh, tidak berdaya, menjadi sakit, menjadi tidak bisa membedakan hakikat yang sebenarnya. Keduanya merupakan fitnah yang sangat mengancam kehidupan manusia. Dan Rasulullah SAW telah memberitakan semuanya kepada kita. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat dalam doanya kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma barik fi mudjina fi sa'ina wa mudjina. Allahumma barik fi mudjina wa sa'ina. Allahumma barik fi sa'ina wa mudjina. Ya Allah berkailah sa' kami dan mud kami. Ya Allah berkailah sa' kami dan mud kami. Ya Allah berkailah sa' kami dan mud kami. Ini ukuran timbangan dalam perdagangan. Ini satu mud. Kemudian Allahumma barik lana fi syamina wa zamanina. Allahumma barik lana fi syamina wa zamanina. Ya Rabb, berkailah Syam kami dan zaman Yaman, negeri Yaman. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa Iraqina ya Rasulullah, dan Iraq kami ya Rasulullah, maka Rasulullah telah mengatakan bahwasanya bihahuna, dari sini, dari Iraq, dari negeri timur, Masyriq, adalah qarnul syaitan, wa tahayyaja al-fitan, wa innal jafa' minal masyriq. Dan sesungguhnya dari Irak, dari negeri timur, maka bermunculanlah
maka muncullah qarnu syaitan, tanduknya syaitan. Tanduknya syaitan. Dan berkobarnya fitnah. Dan kekerasan-kekerasan muncul dari masyrik, dari timur. Demikian berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demikian disampaikan oleh Nabi kita yang mulia yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang bukan dengan hawa nafsunya, yang as-sadiqul masduq, yang berbicara dengan benar. Dan sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, hampir semua fitnah-fitnah pemikiran muncul dari Irak. Dari Irak, peristiwa Sabaiyah yang kemudian juga menimbulkan, yang kemudian berakibat tentang terbunuhnya Khalifatul Rashid Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah dan gerombolannya, sehingga menimbulkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin yang berkepanjangan sampai zaman kita sekarang ini. Munculnya fitnah Khawarij, munculnya fitnah Qadariyah, pengingkar takdir, munculnya fitnah Syiah Rafidhah, munculnya Batiniyah, munculnya berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat muncul dari Irak, dari Masyrik, dari timur. Sehingga merupakan pembenaran berita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah, yang telah mengatakan demikian. Berbagai macam bid'ah yang munkarat, berkobarnya fitnah, dan termasuk terbunuhnya Husain, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syabab ahli jannah, yang merupakan pembesarnya, tuannya para pemuda ahli jannah, oleh orang Irak. Sebagaimana pula terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, yang memperdaya Ali bin Abi Thalib, fitnah Khawarij. Demikian pula berbagai macam pemikiran-pemikiran yang rusak, yang kafir, yang sangat menyesatkan dari arah Persia, yang sekarang Quran Persia. Darinya muncul agama Majusi dan agama-agama yang menyesatkan manusia, pemikiran-pemikiran filsafat yang menyesatkan manusia, minal Irak, minal Masyrik, dari timur. Dan demikian telah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Dan fitnah yang pun tersebar terus sepanjang zaman sampai di zaman kita, fitnatul Khawarij, fitnatul Rafidhah, fitnatul Qadariyah, semua adalah muncul dari sana, yang terus berkembang di zaman kita sekarang ini, dan banyak mewarnai kepala-kepala manusia, sehingga mereka banyak berpemikiran Khawarij, berpemikiran Syiah, berpemikiran Qadariyah, yang meluas di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah pemikiran yang mereka ketika telah memiliki fitnah-fitnah seperti ini, terfitnah pemikiran mereka akan terbalik kacamata pandang mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang mulia, hal unabbiukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Maukah kabarkan mereka ini orang yang paling mereka merugi amalnya. Mereka beramal, beraktivitas, bekerja, tapi mereka rugi dengan semua amal yang mereka lakukan. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang telah sesat dalam kehidupan dunia mereka. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tapi dalam persangkaan mereka dia telah melakukan perbuatan baik, amal saleh, taqarrub ilallah dan semisalnya. Para ulama kita mengatakan ayat ini adalah tentang Khawarij, sekalipun lebih umum lagi tentunya. Dan bahkan semua ahli bidah demikian keadaannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sesat dalam kehidupan dunia mereka, karena mereka merasa melakukan perbuatan yang baik, amal yang saleh, bentuk taqarrub ila Allah.
Apa pandangan Syiah tentang zina mut'ah? Mut'ah yang hakikatnya zina dan merupakan bentuk taqarruban ila Allah. Apa pandangan Khawarij tentang penumpahan darah kaum muslimin? Yang tertumpahnya darah kaum muslimin, yang terbunuhnya seorang muslim, ahwanu 'ala Allah min zawali dunya, la zawalu dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatlil muslim aw mu'min bighairi haqq. Hancurnya dunia seisinya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Akan tetapi dia alirkan darah muslimin, dia tumpahkan darah muslimin. Bersama itu dia merasakan ini merupakan bentuk taqarruban ila Allah, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga al-bidah dengan bid'ahnya dia menjadikan sebagai bentuk taqarrub ila Allah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Oleh karena telah Abu Aliyah mengatakan ada dua nikmat yang aku tidak mengetahui ayyatahuma afdal. Mana di antara dua nikmat itu yang lebih afdal, yang lebih utama bagiku? Ayyahdiyani Allahu bil Islam. Allah telah memberikan hidayah kepada tentang Islam sehingga diselamatkan dari fitnah kekafiran. Walam yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak menjadikan aku termasuk haruri khawarij. Selamatnya dia dari kekafiran dan selamatnya dia dari bid'ah sehingga dia di atas sunnah adalah merupakan dua nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita di zaman fitnah yang demikian apa yang perlu Anda lakukan. Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah. Barang siapa yang ingin dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga, falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah dia beriman kepada Allah, hendaklah kematiannya mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga proyek besar, pekerjaan besar yang harus menjadi rencana panjang kehidupan Anda, bagaimana menjadikan Anda setiap saat dipanggil Allah dalam keadaan Anda berada di atas keimanan yang hak, keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada yaumil akhir. Dan ini membutuhkan usaha besar pada diri seseorang. Yang kedua, bagaimana Anda membangun muamalah kepada manusia. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Berikan kepada orang, berikan kepada seorang yang dia suka untuk ditunaikan, yang dia senang untuk ditunaikan perkaranya. Muamalah afdal, muamalah yang utama, muamalatul fadl wal afdal, muamalah yang utama dan lebih utama. Bukan semata-mata dia adil, akan tapi dia lakukan yang utama. Tunaikan hak orang, tunaikan hak manusia, sehingga dia suka untuk, sehingga mereka suka untuk ditunaikan oleh Anda. Dan demikian Rasul mengajarkan kepada kita. Anda memiliki penguasa, tunaikan hak penguasa. Anda memiliki tetangga, tunaikan hak tetangga. Anda memiliki kawan, tunaikan hak kawan. Anda memiliki masyarakat, tunaikan hak masyarakat. Anda tunaikan hak-hak mereka. Yang senang seandainya mereka ditunaikan haknya. Adapun kalau Anda bagaimana? Fasallallahu ala huquqikum. Adapun tentang hak Anda mintalah kepada Allah SWT. Adapun hak Anda mintalah kepada Allah SWT. Anda berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana Anda menunaikan hak mereka, terpenuhi haknya mereka, sehingga mereka puas, mereka merasa senang ditunaikan hak-hak mereka. Demikian Rasul mengajarkan kepada kita. Dan ini diantara berita-berita fitnah yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah ketika berkecamuk sesungguhnya akan memiliki dampak-dampak yang sangat mengerikan bagi hati manusia.
Dan di antara dampak yang sangat mendasar yang akan merupakan dasar dia menyimpang dalam segala perkara, di antaranya adalah yaitu terpalingkannya dia dari ibadah, terpalingkannya dia dari ilmu, dan terpalingkannya dia dari ulama. Ini yang paling pokok, yang merupakan akar munculnya penyimpangan, yang dia akan menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla, baik itu dia tenggelam dalam lautan syahwat atau dia akan tenggelam dalam pemikiran syubhat yang menyesatkan. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang telah kita sampaikan tadi, badilu bil amal, segeralah anda beramal, segeralah anda beramal. Man yu'tudu sawahibal hujurat, mana laki-laki yang mereka membangunkan para istri untuk mereka melaksanakan salat, amal. Bagaimana Rasulullah memberikan ini semangat untuk beramal. Dan jadikan diri anda orang yang memiliki perhatian dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal. Dan ibadah yang sangat utama, sangat tinggi adalah talabul ilmi. Bahkan Rasulullah mengatakan yang antaranya al-ibadatu fil harj kal hijrah ilayya. Ibadah di zaman fitnah, ibadah di zaman fitnah, ibadah di zaman perangan fitnah. Maka bagaimana orang hijrah menuju padamu. Sesuatu yang besar nilainya, sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Betapa banyak orang mereka yang terpalingkan dari ibadah, ilmu dan ulama ketika mereka telah terpecah dengan segala macam fitnah dunia. Harta di antaranya, bagaimana seorang terpecah dengan harta, kemudian mereka berpaling dari ibadah dan ilmu, tidak sempat lagi dia datang ke masjid, tidak sempat lagi dia datang ke majelis ta'lim, sehingga disebutkan dia dengan hartanya. Bukannya kaum muslimin supaya dia melepaskan dari harta, tidak. Akan tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana dunia di tangan kaum muslimin, yang hendaknya dunia berkhidmat kepada dia, bukan dia berkhidmat pada dunia. Seorang muslim diajarkan pekerja keras, orang yang produktif, orang yang menghasilkan kebaikan bagi manusia, dia bisa bersedekah. Apa yang diajarkan Nabi kita yang mulia, ma min muslimin yasra'u sarkan ya'zar'an. Tidaklah seorang muslim dia menanam sebuah tanaman. Ma min muslimin yaghrisu gharsan wa yasra'u zar'an fayakulu minhu al-insanu was-sayru wal-bahimatu illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang muslim dia menanam sebuah tanaman. Tidaklah seorang muslim dia menanam sebuah tanaman, sebuah tanaman dia tanam, lalu tumbuh tanaman itu. Kemudian ada orang yang memanfaatkan, dia makan darinya, hewan burung makan darinya, binatang makan darinya, kecuali semua yang dimanfaatkan oleh manusia adalah sedekah. Sedekah untuk mereka. Sehingga bagaimana Rasul mengajarkan seorang muslim dia memiliki semangat untuk bisa memberikan manfaat dan kemanfaatan kepada manusia dengan produktivitas yang dia miliki. Bagaimana Rasulullah telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara dunia dan akhirat yang dikawal dengan agama Allah Azza wa Jalla. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Waj'al al-hayata ziyadatan lana khair, ziyadatan lana lil khair. Waj'al al-mauta rahatan lana lishar. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Perbaikilah agamaku ya Allah, yang agamaku merupakan penjaga semua urusanku. Perbaikilah duniaku ya Allah, karena dunia merupakan tempat hidupku. Perbaikilah akhiratku ya Allah, karena akhirat tempat kembaliku. Jadikan seluruh umur kehidupanku adalah ketaatan kepadamu, tambahnya ketaatan kepadamu. Dan jadikan akhir kehidupanku, kematianku merupakan istirahatku dari kejahatan yang aku lakukan. Demikian doa Rasulullah SAW. Menggabungkan antara dunia dan akhirat. Dan selayaknya dunia di tangan kaum muslimin untuk berkhidmat
beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia akan menjadikan semua dunia kemanfaatan, kebaikan lil masalih lil khalqi, untuk kemaslahatan bagi makhluk, dan dia jadikan sebagai alat untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Dunia adalah kendaraan bagi Anda, bukan Anda kendaraan bagi dunia. Sehingga ketika Rasulullah menerangkan tentang semua keinginan dunia bukan dalam rangka kita melepas dunia, akan tapi jangan sampai seorang dia mengorbankan akhirat karena terfitnah dengan kehidupan dunia yang ada di depan mata dia. Sehingga bagaimana Rasulullah menggambarkan dengan sangat hinanya tentang dunia dibandingkan dengan akhirat, yang akhirat wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal adanya. Hadis yang Rasulullah pernah melewati sebuah pasar, kemudian beliau mendapatkan seekor kambing cempe yang cacat telinganya mati. Kambing cempe yang cacat telinganya dan mati. Berkumpul di sekitarnya para sahabat Nabi, dan Rasulullah ingin memberikan pelajaran berharga kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham, siapa yang ingin kiranya memiliki kambing ini dengan 1 dirham? Ya Rasulullah, ma yuhibbu lana, ya Rasulullah, kami tidak ingin, tidak ada seorang pun yang ingin antara kami untuk memiliki kambing tersebut. Untuk apa? Untuk apa ya Rasulullah? Atuhibbuna annahu lakum, bagaimana seandainya kambing ini Anda miliki dengan gratis? Ya Rasulullah, in kana hayyan aiban, ya Rasulullah, andaikan kambing itu hidup, itu aib bagi kami untuk memilikinya ya Rasulullah. Wa kaifa wa hiya mayyit, lalu bagaimana apalagi kambing ini mati ya Rasulullah? Lihat catatan kaki Rasulullah, pelajaran yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina, lebih rendah di sisi Allah, 'ala Allah min hadhihi 'alaikum, dibandingkan dengan kambing cempe yang cacat dan mati. Bagaimana Rasulullah menanamkan di hati para sahabat harga dunia dibandingkan dengan akhirat yang ditanamkan semenjak awal oleh Rasulullah Muhammad SAW. Madunya fil akhirah illa mislama yaj'alu ahadukum fil yamni thumma anzur fima yarji. Perumpamaan dunia dan akhirat sebagaimana salah seorang di antara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu Anda tarik lagi, Anda angkat lagi, lihat air yang menempel di tangan Anda. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat yang ada. Betapa sangat jauh. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah, ma saqal kafir minha surbatan ma'. Andaikan dunia itu sebanding seharga dengan sayap seekor nyamuk, seandainya dunia itu sebanding atau seharga dengan seekor sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberikan seteguk air minum dari kehidupan dunia ini. Lebih rendah dibandingkan satu ekor nyamuk. Dan perhatikan bagaimana Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, gambaran kehidupan kenikmatan dunia dan akhirat, kesesaran dunia dengan akhirat. Yu'ta birrajul, yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Akan didatangkan dari zaman kelak seorang penduduk neraka yang dia waktu di dunia bi'an'ami ahli dunya, manusia yang paling merasakan kenikmatan kehidupan dunia dan seluruh urusan mereka. Bi'an'ami ahli dunya. Ahli dunia bukan hanya se-Solo atau se-Jawa Tengah atau se-Indonesia. Bi'an'ami ahli dunia,
Ibaratnya dari lahir sampai dia masuk liang kubur, semua rentang kehidupan yang bergelimang dengan kenikmatan. Kalau itu rumahnya paling mewah, kalau itu mobilnya paling indah, kalau itu jadi taman paling indah, paling bagus, semua yang dirasakan paling top, paling indah, paling nomor satu. Akan tapi dia min ahli nar di yaumul qiyamah. Dia min ahli nar di yaumul qiyamah. Fayusbagha sibaghatan, lalu dia dicelupkan sekali celupan ke neraka. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa yuqalu lah, dan dikatakan kepadanya, hal ra'aita na'iman qad la wa izzati. Wahai fulan, wahai hamba, apakah kau merasakan kenikmatan walau sedikit saja? Ya Rabb, wa izzati, demi kemuliaanmu sama sekali tidak merasakan sama sekali. Ma ra'aitu na'iman qad, ma ra'aitu na'iman qad. Lihat, perhatikan, dia semenjak awal dia min an'ami ahli dunia, akan tapi sekali celupan azab neraka telah menghilangkan semua ingatan dia tentang semua kenikmatan dunia yang dia rasakan. Betapa sangat jauhnya antara dunia dengan akhirat yang Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya. Semua yang Rasulullah ajarkan kepada kita bukan supaya Anda berpenampilan gembel atau kiri, atau Anda melepas dunia, Anda pemalas, Anda berpangku tangan, Anda tidur, Anda tidak butuh dunia. Akan tapi agar tertanam di hati seorang muslim bagaimana besarnya kehidupan akhirat dan bagaimana kecilnya kehidupan dunia, agar kita tidak terfitnah dengan kehidupan dunia yang dipesankan oleh Allah Ta'ala, wala yaghurrannakum billail ghurur wala taghurrannakum al-hayatud dunya. Jangan sampai Anda tertipu dengan kehidupan dunia, jangan sampai Anda tertipu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala karena kehidupan dunia, kebiasaan kehidupan dunia. Jangan. Dan sebaik-baik dunia di tangan kaum muslimin, sebaik-baik dunia di tangan kaum muslimin yang dia akan berkhidmat untuk kebaikan, kemaslahatan, keadilan, kebaikan kehidupan dunia. Dan fitnah dunia ketika seorang dia jahil tentang agamanya, maka telah merasuk dan meresap dalam hati dia, telah merubah pandangan lupanya dia dengan kehidupan akhirat, tertutup mata dia tertutup, dan yang kelihatan gambaran kehidupan dunia. Dan syaitan membisikkannya yang kontan itu yang segera Anda pegang, tinggalkan yang lama, yang berita yang Anda dengar. Syaitan demikian membisikkan para manusia. Yang kontan, dunia yang kontan, yang penting Anda pegang. Jangan dengarkan yang hanya Anda dengar, berita yang belum jelas. Seandainya Anda orang yang masih ragu dengan yaumul akhir, betapa Allah telah menurunkan hujah yang wadihah, merupakan alasan yang sangat memuaskan, yang tidak terbantahkan lagi, semua diterangkan Allah tentang akan adanya yaumul ba'ts, yaumul akhir, kehidupan yaumul akhir. Seandainya Anda masih menjadi orang yang ragu, dan tidak ada alasan untuk ragu lagi tentang yaumul akhir setelah ditegakkan hujah dalam kitab Allah dan sunnah. Seandainya Anda orang yang yakin tentang kehidupan akhirat, kemudian tertipu dengan kehidupan dunia, alangkah jahilnya, alangkah bodohnya, alangkah tertipunya kehidupan yang demikian. Dan perlu penguatan, penegatan, pengukuhan, penancapan, dan penebalan dalam jiwa seorang tentang gambaran kehidupan yaumul akhir. Demikian lagi Rasulullah SAW dengan kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga as-sabab, tempat-tempat kita untuk kita memiliki as-sabab, harus kita memiliki as-sabab. Tempat-tempat yang rawan dan kita harus memiliki as-sabab adalah as-sabab di dunia, as-sabab indal maut, as-sabab ala sirat. Bagaimana kita bisa kokoh di atas kehidupan dunia kita di tengah-tengah gelombang fitnah yang sangat dahsyat? Dan bagaimana kita bisa memiliki as-sabab ketika saat datang malaikat maut untuk menjemput kita masuk alam barzakh? Bagaimana kita memiliki as-sabab ketika kita akan melewati sirat di yaumul qiyamah? Dan sesungguhnya sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir dan terukir dari hadis Rasulullah Muhammad SAW
Dia telah mengatakan, "Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'alaihi yub'atsu 'alaihi." Bagaimana seorang dia menjalani kehidupan, begitulah dia akan mengalami kematian. Bagaimana seorang dia mengalami kematian, begitulah dia akan dibangkitkan. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Bagaimana dia mengalami kematian, bagaimana dia menjalani kehidupan, maka begitu nanti dia akan mengalami kematian. Bagaimana dia mengalami kematian, begitu nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. At-tabat fi dunya. Bagaimana Anda mewujudkan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabbani adalah Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabbani adalah Allah, bukan sekedar ucapan lisan, akan tapi ucapan yang betul-betul berada di hati dia. Ucapan Rabbuna Allah yang menuntut dia mengingkari tawafid dan dia hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah Ta'ala dan beribadah. Ucapan Rabbuna Allah yang menjadikan dia harus ridha dengan syariat yang diajarkan oleh nabinya dan dia berpaling dari semua jalan selain yang diajarkan oleh nabinya. Kalimat Rabbuna Allah yang menjadikan dia beriltisam dengan nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh nabinya, sehingga hatinya merasakan nikmatnya dia berjalan di atas jalan Allah, hatinya merasakan nikmatnya dia beribadah kepada Allah, hatinya dia merasakan nikmatnya semua nilai-nilai keimanan. Daqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sungguh akan merasakan nikmatnya iman. Itulah kenikmatan iman yang dirasakan di hati seorang yang mereka telah ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam menjadi agamanya, Muhammad menjadi Nabi dan Rasulnya. Dia telah ridha, letakkan keridhaan sehingga dia merasakan lezatnya, nikmatnya kehidupan mereka dengan nilai-nilai keimanan. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dia telah semenjak awal mengikrarkan dirinya dengan kalimat indah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia berjalan, mulai melangkahkan kaki dan dia istiqamah lurus di atas jalan tersebut sampai dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Istiqamah, as-sabat al-sirat, as-sabat dia kokoh teguh di atas as-sirat, di atas sirat al-mustaqim. Dan istiqamah di atas sirat al-mustaqim. Tsumma istaqamu, yani luzumus sirat, dia selalu melazimi sirat, selalu dia di atas sirat, dia tidak ala yata'awwaju, dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Rasulullah SAW pernah menggambarkan tentang as-sirat. Daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa an jambai sirat surah وفيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا صراط المستقيم جميعا ولا تتعرجوا ولا تتعوجوا وداء فوق الصراط وداء فوق الصراط إذا أراد الإنسان أن يفتح تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحوا فإن تفتحوا تلجه. الصراط هو الإسلام، الصراط حدود الله،
al-abwab al-mufattahah maharimillah, maharimullah. Wada'in fawqa sirat, wada'in fi ra'si sirat, kitabullah. Wada'in fawqa sirat, wa'idullah fi kulli qalbin muslim, fi kulli qalbi muslim. Rasulullah SAW pernah membuat perumpamaan. Allah telah berfirman tentang as-sirat. Ini jalan yang lurus. Di samping kanan kiri jalannya ada surat, ada dinding. Pada dinding ini ada pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu ini ada satra yang menjulur, ada kordan yang menjulur. Kemudian di awal jalan, di pangkal jalan ada seorang penyeru yang mereka menyeru, ayyuhannas, wahai manusia, masuklah kalian semuanya ke jalan yang ini. Jangan kalian berpaling ke kanan ke kiri, jangan kalian menyimpang. Di atas jalan tersebut ada penyeru. Setiap orang ini akan membuka sasar korden di pintu yang terbuka tadi. Maka dia mengatakan, wahai hak, celaka engkau. La taftahu, jangan kamu buka. In taftahu talisuhu, kalau kamu buka, kamu akan masuk padanya. Lalu Rasulullah mengatakan, as-sirat huwal Islam. Jalan yang lurus ini adalah Islam. Was-surat, dinding yang ada di sekitarnya adalah hududullah, batas-batas keharaman Allah Azza wa Jalla, ini batas-batas Allah yang tidak boleh dilampaui. Wal abwabu al mufattahah, pintu yang terbuka adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Penyeru yang ada di pangkal jalan adalah kitabullah, Al-Quran yang menyeru, wahai manusia ikutilah, wahai manusia masuk ke sini semuanya, masuk ke sirat, jangan anda menyimpang. Kemudian penyeru di atas jalan yang setiap orang akan membuka korden tersebut, dia berseru, jangan kamu buka. Kalau kamu buka pasti kamu akan binasa. Dia adalah penyeru wa'idullah, penyeru yang Allah letakkan di setiap hatinya seorang muslim. Fadlullah, kenikmatan Allah. Bagaimana Allah melengkapi manusia untuk mereka berjalan di atas siratal mustaqim. Allah jadikan dalam setiap hati manusia ada penyuluh yang mereka mengingatkan setiap mereka akan melakukan kejahatan. Allah adakan, Allah turunkan kitabullah yang menyuruh manusia ke jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla beginikan telah membentangkan as-sirat al-mustaqim. Sehingga bagaimana orang dia lurus, istiqamah di atas sirat tersebut hingga penghujung jalan dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sehingga bagaimana anda istiqamah di tengah jalan, sepanjang anda berjalan, sehingga anda bisa mengalahkan semua fitnah-fitnah yang datang pada anda. Fitnah yang datang pada anda semua anda tolak. Anda bukan bagikan bunga karam, tapi anda bagikan kaca yang hanya dilewati fitnah dan tidak pernah fitnah mempengaruhi anda. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan nasihat kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jangan jadikan hati anda bagikan bunga karang yang selalu menyerap fitnah, yang selalu menyerap fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Akan tapi jadikan diri anda sebagaimana kaca yang datang tetesan, akan tapi hanya sedang lewat sehingga tidak membahayakan, tidak merubah keadaan hati anda. Sebagaimana hadis Rasulullah yang mulia yang beliau menyatakan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir udan. Fitnah ini akan didatangkan, akan ditawarkan, akan menawarkan diri datang pada hati manusia sebagaimana anyaman tikar yang teranyam tikar dari selembar demi selembar. Akan datang terus fitnah, bagikan lembaran tikar yang akan dianyam. Fa'ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Mana hati yang ketika datang fitnah lalu dia serap fitnah tersebut, akan dititik satu titik hitam di hati tadi. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan mana hati yang menolak fitnah, mengingkari fitnah yang datang, nukitat fihi nuktatun bayda, akan dititik padanya satu titik putih. Hatta tasiral qulubi ala qalbaini,
Sehingga hati manusia terbagi menjadi dua. Qalbin aswadin mirbadin kal qawji mirbadan kal qawji mujahidan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Yang pertama hati yang hitam, yang penuh dengan titik-titik hitam. Hati yang hitam yang pekat, yang dia bagikan keadaannya gelas yang terbalik. Gelas ini saat ini Anda balik dan tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan, akan Anda lihat di bokongan gelasnya itu penuh dengan kerak-kerak coklat. Itu yang akan menghalangi sampainya cahaya hidayah. Sehingga betapapun cahaya hidayah Anda sinarkan kepadanya, tidak akan tembus. Atau sebagaimana gelas yang terbalik, Anda tuangkan kepadanya berapapun liter, berapapun syarat, berapapun ini drink air, tidak akan ada yang masuk ke dalam gelas tersebut karena terbalik keadaan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Tidak akan dia mengenal lagi yang ma'ruf dari perkara yang ma'ruf. Tidak akan lagi dia mengenal mengingkari yang mungkar dari perkara yang mungkar. Lalu bagaimana gerakan kehidupan dia? Illa ma usriba min hawa, kecuali apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya semata. Itu akan menggerakkan dia. Itu akan menggerakkan dia. Sebagaimana orang terkena penyakit rabies yang hawa nafsunya menjalar ke seluruh tubuhnya sehingga dia digerakkan oleh hawa nafsunya. Yang kedua, qalbin abyad, hati yang putih. Ma tadurru al-fitnatu ma damat as-samawati wal ardh. Hati yang selalu menolak fitnah ini, maka semua fitnah yang berdatangan tidak akan membahayakan dia sepanjang tegaknya langit dan bumi, sepanjang waktu. Hati yang mana? Hati yang dia tidak merespon fitnah, dia tinggalkan, dia tolak fitnah. Demikian istiqamah. Demikian istiqamah. Sehingga Abu Bakar mengatakan istiqamah adalah at-tauhid. Istiqamah adalah tauhid. Apa kaitan tauhid dengan istiqamah? Abu Bakar mengatakan tentang istiqamah dari porosnya istiqamah, dari ruhnya istiqamah, yaitu tauhid. Dan tauhid adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan terbayangkan hati yang bertauhid sempurna, hati yang mengagungkan Allah dengan sempurna, dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah. Sehingga setiap orang yang mereka menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apapun, Allah katakan masuk dalam umum ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadari wal ardu jami'an qabdahu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, sedangkan dari kiamat kelak seluruh bumi dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla dan langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang musyrik akan dikatakan mengagungkan Allah? Bagaimana orang kafir akan dikatakan mengagungkan Allah? Bagaimana al-bid'ah dikatakan mengagungkan Allah? Bagaimana orang munafik dikatakan mengagungkan Allah? Sehingga semua bentuk penyimpangan dan kekacauan merupakan ketidakpengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab mengatakan istiqamah adaul faraid. Adaul faraid. Dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan mengatakan istiqamah al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan semua pembicaraan mereka menyatu berporos pada satu keadaan di mana dia selalu melazimi luzumus sirat, melazimi as-sirat. Dan lalu Anda bayangkan bagaimana nanti Anda mengalami kematian. Semua salaf kita mengkhawatirkan dirinya dengan kematian akan dia jumpai.
Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu akan ditentukan dengan yang paling akhir, Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau tertusuk oleh pedangnya si Majusi Abu Lu'lu' al-Majus, dan di saat akhir wafatnya, maka bagaimana Ibn Abbas menyampaikan pujian-pujian kepada Umar. Apa kata Umar? Orang yang tertipu adalah orang yang Anda tipu. Orang yang tertipu adalah orang yang Anda tipu. Andaikan saja saya memasuki kampung akhirat dalam keadaan kifafan la ilayya wa la alayya, la li wa la alayya. Andaikan saya masuk kampung akhirat tanpa beban, tidak memiliki pahala dan tidak memiliki dosa, andaikan saya memiliki emas sebesar sepenuh bumi, akan saya gunakan untuk menebus azab Allah Azza wa Jalla sebelum saya mengetahui kemana saya akan dimasukkan sebelum saya diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Umar Al-Faruq Asy-Syahid yang Rasulullah SAW menyampaikan berita jannah baginya, demikian mengkhawatirkan tentang akhir hayatnya, kehidupan. Khalifah Ar-Rasyid, Khalifah Sulaiman, khalifah dari kalangan Bani Umayyah, seorang yang alim, yang faqih, seorang raja yang sangat terkenal kebaikannya, saleh, dekat dengan para ulama. Dia katakan kepada Abu Hasim, seorang ulama, "Wahai Abu Hasim, kenapa begitu kita cinta dunia dan benci pada akhirat?" Kata Abu Hasim, karena Anda begitu sangat memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat, sehingga Anda benci berpindah dari kampung yang penuh dengan kemewahan dan kemegahan, berpindah pada kampung yang runtuh, yang tidak ada kebaikan baginya. Karena begitu memakmurkan dunia, maka telah mengantarkan dia membenci pada akhirat. Wahai Abu Hasim, di mana letak kedudukanku di sisi Allah Azza wa Jalla? Kalau Tuhan ingin melihat kedudukan Anda di sisi Allah Azza wa Jalla, maka hadapkan diri Anda kepada kitabullah. Wahai Abu Hasim, ayat yang mana yang harus saya dapatkan untuk melihat diri saya? Kata Abu Hasim, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah berbuat baik, mereka berada dalam jannatul na'im, dalam kenikmatan. Dan orang-orang mereka berbuat fujar, mereka berada di dalam jahim, panasnya jahim. Demikian mereka para ulama, para khalifah, para amir yang salih, yang zahid, yang wara, yang telah memiliki kebaikan, menghisab dirinya, memperhitungkan dirinya bagaimana nanti dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Seorang salaf yang mengatakan, wahai bapak, berapa umur Anda? 60. Berarti Anda semenjak 60 tahun yang lalu Anda telah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan telah hampir sampai waktunya. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama ini, Anda tahu maknanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka kata ulama ini, sesungguhnya kalimat ini dia telah mengetahui bahwa dia adalah seorang hamba, dan kalau dia tahu dia adalah hamba, dia pasti akan menghadap padanya. Dan kalau dia tahu akan menghadap padanya, pasti dia akan ditanya.
Dan kalau dia tahu dia akan ditanya, pasti dia akan mempersiapkan jawaban apa yang akan dia jawabkan dari pertanyaan Allah Ta'ala. Harun al-Rashid, seorang khalifah yang sangat terkenal di kalangan khalifah Abbasiyah. Beliau katakan, tunjukkan kuburanku, perlihatkan pada kuburanku. Maka ditunjukkan pada Harun al-Rashid kuburannya dan beliau mengalirkan air mata. Lalu dia katakan, ya Rabb, rahmatilah orang yang telah hilang kerajaannya. Ya Rabb, rahmatilah orang yang telah hilang kerajaannya dan tidak pernah hilang kerajaanmu. Lalu dia membaca ayat Allah Azza wa Jalla, halaka anni ma aghna anni maliyah wa halaka anni sultaniyah. Telah tidak bermanfaat lagi semua harta milikku dan telah menghancur dan telah binasa seluruh kekuasaanku. Demikian Harun al-Rashid. Bagaimana dia mengajarkan pada jiwanya, bagaimana dia bersiap diri untuk menghadap Allah Ta'ala. Demikian pula para salaf, demikian mereka menghisab dirinya. Bagaimana dia memandang dirinya untuk menghadap Allah Ta'ala, bagaimana akhir kehidupan dia, bagaimana saat-saat kematian dia. Kematian yang pasti akan datang, yang tidak mungkin kita lari. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Dan ketika telah datang sakaratul maut, dan pasti akan datang dengan benar sakaratul maut, tidak ada seorang pun yang mereka akan bisa lari, walaupun manusia selalu lari dari sakaratul maut. Kalau dia sakit, dia berobat. Kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia haus, dia minum. Dia akan lari semua dari sakaratul maut. Akan tapi al-maut adalah perkara yang hak, yang setiap makhluk pasti akan mengalami kematian. Yang Allah la yamut, Allah yang tidak akan mengalami kematian. Dimanapun anda lari, kemanapun anda melarikan diri kematian akan menjemput. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burjin musayyadah. Di mana anda akan berada sekalipun berlindung di benteng yang sangat megah, yang sangat kokoh, maka kematian akan menjumpainya. Dan lihatlah apa yang akan kita alami di saat kita dijemput oleh malaikat maut. Apakah kita keadaan seperti apa dikatakan Rasulullah yang mulia, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji. Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Sehingga dia keluar bagaikan keluarnya air dari mulut syarab. Yang telah berdatangan malaikat yang berwajah indah bersinar, yang telah berdatangan malaikat yang membawa kain kafan yang sangat wangi. Dan setiap dibawa naik ke atas, selalu malaikat setiap lap pintu langit membukakannya dan mengatakan, siapakah yang sangat wangi ini? Lalu dikatakan disebutkan nama yang terbaik. Ataukah keadaan kita seperti orang yang akan yang dikatakan Rasulullah, ini ruh yang jelek, yang khabithah, an-nafsul khabithah, jiwa yang jelek, yang akan dicabut nyawanya dengan sebagaimana besi yang bersayap, dimasukkan di kapas yang basah, lalu ditarik, dan setiap di badan mereka akan dipungut dengan kain kafan yang sangat busuk, dan setiap diangkat ke langit maka ditolak oleh malaikat pintu langit sehingga tidak dibukakan pintu langit bagi mereka. La tufattahu abwabus sama, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yajal jamal fi samil hiyas. Dan mereka tidak akan pernah masuk jannah hingga ada unta yang masuk ke lubang jarum. Satu yang mustahil. Man asha alaihi mata alaihi wa man mata alaihi yub'ats alaihi. Dan lihatlah,
bagaimana keadaan kita nanti dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan hari kebangkitan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Wa nufiqa fis-sur ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Ketika ditiupkan sangkakala, yang pertama adalah hancur binasa semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua berikutnya, maka kebangkitan manusia dari alam kuburnya menghadap Allah Ta'ala. Liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari besar yang sangat agung yang manusia akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin, menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan tahukah anda bagaimana keadaan manusia menghadap Allah Azza wa Jalla? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Dan akan dikumpulkan manusia kelak menghadap Allah dalam keadaan mereka tanpa alas kaki, tanpa baju badan, telanjang badan, dan mereka berada dalam keadaan belum dihitan. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ar-rijal wa nisa'u yanzuru ba'dha ila ba'din. Laki-laki dan perempuan mereka saling memperhatikan. Ya Rasulullah, kalau demikian, al-amru asyaddu min ayyahummahum ya Aisyah. Perkara di hari itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat dibandingkan sekedar mereka berkeinginan untuk saling memperhatikan di antara mereka. Mereka akan datang kepada Allah dalam keadaan ini. Mereka akan datang kepada Allah sebagaimana keadaan amalnya. Sehingga di antara mereka ada orang yang mereka dibangkitkan Allah dalam keadaan bercahaya besar. Itulah al-mu'minun, al-muttaqun, al-mustaqimun. Yang mereka sebagaimana Allah katakan, يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hari-hari di mana seorang mukmin dia akan berjalan, hari di mana Allah tidak lagi akan menghinakan Nabi dan kaum ini, yang berjalan di depan mereka dan kanan mereka cahaya mereka, dan ucapan mereka dari itu adalah, Ya Rabb, sempurnakan cahaya kami, Ya Rabb. Seberapa besar cahaya yang dia miliki, kata Ibnu Mas'ud, ada yang cahaya mereka sebesar gunung, ada yang cahaya mereka sebesar pohon korma, ada yang cahaya mereka sebesar orang berdiri, ada yang cahaya mereka sebesar jempol kaki manusia, terkadang nyala, terkadang mati. Sesuai semua al-qadri amali, semua dengan kadar amal mereka. Dan ada di antara mereka yang Allah bangkitkan kepada mereka tidak memiliki cahaya, sebagaimana kaum ini yang bercahaya. Cahaya yang mereka miliki sebesar mana mereka mengambil cahaya Islam waktu hidup di dunia. Man asha ala syai' mata alaihi wa man mata alaihi bu'itha alaihi. Sebesar mana cahaya mereka dapatkan, sebesar mana dia hidup di dunia mengambil cahaya Islam. Sebagaimana pula ada orang mereka dibangkitkan Allah tanpa jauh. Mereka munafik. Munafikin yang mereka asalnya percaya lalu dipadamkan cahayanya oleh Allah, sebagaimana mereka telah memadamkan cahaya Islam di waktu kehidupan mereka di dunia. Hari-hari yang Allah katakan tentang orang munafik. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب
بينهم بسور له باب باطنه رحمة باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Hari-hari di mana orang munafik laki-laki dan perempuan mereka mengatakan kepada kaum mukminin, wahai kaum mukminin, unzuruna, tunggu kami wahai kaum mukminin. Kami akan mengambil cahaya wahai kaum mukminin. Maka ketika mereka demikian menyeru kaum mukminin, mereka dikatakan kepada mereka, qila irji'u wara'akum faltamisul nura. Mundurlah kalian, carilah cahaya kalian di belakang kalian. Carilah cahaya di belakang. Ketika mereka telah mundur, dibuatkan untuk mereka tembok yang membatasi antara mukmin dan kafir, mukmin dan munafik. Yang membatasi mukmin dan munafik. Yang tembok ini dia memiliki bab, memiliki pintu. Babun batinuhu fi rahmah, pintu yang di dalamnya merupakan rahmat. Babun batinuhu fi rahmah, yang di dalamnya merupakan rahmat bagi kaum mukminin. Wa zahiruhu min kibalil azab, yang luarnya merupakan adab bagi orang munafik. Dan ketika orang munafik mengatakan, menyeru para kaum mukminin, yunadunahum, wahai kaum mukminin, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama dengan kalian, salat jamaah dengan kalian, jihad bersama dengan kalian, Qalu bala, iya demikian keadaannya. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tapi kalian dulu selalu menenggelamkan diri dalam fitnah. Kalian memfitnah diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian selalu menunggu saat kehancuran bagi kami. Wastabtum, dan kalian selalu ragu tentang hari yang kalian akan berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati. Yang kalian selalu wagharatkumul amani, angan-angan kosong selalu menipu kalian. Hatta jaa amrullah, hingga datangnya kematian kepada kalian. Wa gharrakum billail ghurur, kalian masih ditipu pula oleh syaitan. Demikian keadaan akan dialami oleh mereka. Dan lihatlah di mana posisi kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan tahukah Anda bagaimana pula kita menghadap Allah Rabbul Alamin, berjalan menghadap Allah, dihimpun Allah, menghadap Allah Ta'ala. Yusarun nas yawmal qiyamah salasata asnafin, manusia akan dihimpun menghadap Allah Azza wa Jalla dalam tiga kelompok. Sinfun musyatun wa sinfun rukbanan wa sinfun ala wujuhihim. Ada yang mereka menghadap Allah dengan berjalan kaki, ada yang mereka berjalan menghadap Allah dengan menaiki kendaraan tunggangan, ada yang mereka menghadap Allah berjalan dengan di atas wajah mereka. Ya Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah, yuhsyarul kafir ala wajhi. Ya Rasulullah, atas orang kafir akan dihimpun dengan wajah mereka, berjalan dengan wajah mereka. Innal ladzi amsahu ala rijlaihi qadirun ayyuhsyarahu ala wujhi. Allah yang telah menjadikan manusia dia bisa berjalan dengan kedua kakinya di dunia, mampu akan menjadikan mereka berjalan dengan wajahnya di yaumul qiyamah kelak menghadap Allah Ta'ala. Yang merupakan bentuk penghinaan dari Allah Azza wa Jalla.
Dan itulah ayat Allah yang Allah katakan, ayat Allah yang mulia. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Hari di mana Allah akan menghimpun mereka, orang-orang yang bertakwa, orang yang taat, orang yang beriman, yang bertauhid, wirdai wafda, menuju Rahman, menuju Allah Ar-Rahman wafda, dalam keadaan sebagai seorang perutusan duta yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mereka menghadap dengan tunggangannya yang berpelanakan emas, pemuliaan dari Allah Ta'ala. Sedangkan al-mujrimun wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Allah akan himpun mereka menuju jahannam dalam keadaan mereka penuh dengan kehausan. Tahukah Anda bagaimana suasana yang akan dialami oleh mereka ketika di yaumul mahsyar bersama dengan Allah dekatkan matahari kepada mereka, sehingga mereka mengeluhkan suasana keadaannya berkumpul di awal sampai akhir manusia. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala datangkan jahannam bersama dengan Allah datang untuk memukis mereka. Yuta yaumal qiyamati bi jahannam, yuta yaumal qiyamah, yuta jahannamu yaumal qiyamah. Laha 70,000 zimamin wa ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurruha. Jahannam akan didatangkan oleh Allah pada saat itu, yang jahannam memiliki 70.000 tali penarik, 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Alangkah besarnya jahannam, yang ketika dilemparkan ke dalamnya, setiap penghuninya jahannam akan mengatakan, hal min mazid, ya Allah, apakah masih ada tambahan lagi ya Allah, apakah masih ada tambahan lagi ya Allah. Dan itulah yang Allah katakan, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a bi jahannam yawma idzin wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhiqra. Ketika Allah datang untuk mengadili manusia, malaikat dalam keadaan bersosok, Allah datangkan pula jahannam. Hari yang kemudian manusia mereka mengingat semua kesalahan mereka, akan tapi apa gunanya lagi dengan kesalahan di hari itu? Demikian di antara perjalanan yang menasuk, yang masih panjang kisah dan cerita yang Rasulullah sebutkan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan as-sabar kepada kita di dunia, wa fil barzakh, wa fis sirat, wa 'ala sirat, sehingga Allah azza membangun kita dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kita akhir muhadharah kita, dan akhir muhadharah ini, dan tidak ada lagi tanya jawab pada kita masuk zuhur, dan kita akan selesai. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya dan menjadikan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.